Shalom. Tentu setiap kita mendambakan sukses dalam hidup kita. Bagi sebagian besar orang, sukses berarti harta yang melimpah, sukses berarti kedudukan atau pangkat yang terhormat, sukses berarti pendidikan yang tinggi. Namun apakah demikian cara pandang Allah terhadap sukses anak-anaknya? Apakah Allah menetapkan standar yang sama dengan standar dunia? Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22 akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini merupakan kutipan dari percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang mendatangi dia. Pemuda ini merasa tidak puas dengan apa yang sudah dia capai dalam hidupnya, sehingga dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" Kemudian Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian pemuda ini berkata, "Semua itu sudah kuturuti, apalagi yang kurang?" Maka sampailah kita di ayat 21 yang tadi kita baca. Pemuda ini merupakan gambaran sukses dari dunia. Dikatakan di sini ia masih muda, karena memakai kata pemuda. Tetapi di ayat yang ke-22, di masa mudanya dia sudah memiliki banyak sekali harta. Bahkan kalau kita selidiki di Lukas pasal 18 ayat 8 yang merupakan paralel dari ayat yang sudah kita baca, dikatakan di sana ternyata pemuda ini juga adalah seorang pemimpin. Karena dia adalah orang yang memiliki harta yang melimpah, jabatan dan kedudukannya mulia, maka sangat mungkin pemuda ini juga memiliki pendidikan yang tinggi. Sukses di mata dunia dapat kita lihat dalam pribadi pemuda ini. Namun ironisnya, dia menjadi orang yang gagal di hadapan Allah. Sukses bagi dunia ialah apa yang mampu kita miliki, apa yang mampu kita peroleh, apa yang mampu kita capai. Namun seringkali sukses di hadapan Tuhan berbicara lain. Sukses di hadapan Tuhan seringkali berbicara apa yang mampu kita lepaskan. Pemuda ini gagal sebab dia tidak mampu melepaskan hatinya dari pengaruh hartanya. Harta seringkali membuat kita gagal dalam mengikut Yesus. Harta seringkali membuat kita gagal memprioritaskan Yesus pada tempat yang terutama dalam hidup kita. Maka betapa banyak orang di dunia ini yang lebih mengejar harta dibandingkan mengejar Tuhan. Tidak sedikit juga orang yang beribadah, berdoa, menyembah Tuhan dengan motivasi supaya dia diberkati dengan harta. Maka sesungguhnya pernyataan Yesus tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang kaya, tetapi kepada setiap orang, setiap kita yang melekatkan hatinya pada harta. Pada dasarnya hati manusia mudah terikat pada harta. Dan ketika kita mampu melepaskan hati kita dari ikatan harta tersebut, itulah sukses di hadapan Tuhan. Selain melepaskan diri dari ikatan harta, sukses di hadapan Tuhan ialah melepaskan ego kita. Ego selalu berfokus pada keinginan atau kepentingan diri sendiri. Ego membuat kita angkuh dan merasa bahwa kita tidak memerlukan orang lain, bahkan Tuhan.
Ego akan berkata, jabatanku lebih tinggi, sehingga berkata, aku dapat mengatur seperti apa yang aku mau. Ego akan berkata, aku lebih pintar dari orang lain, sehingga aku tidak perlu masukan atau saran dari orang lain. Setiap manusia memiliki ego. Dan ketika kita mampu melepaskan ego kita, merasa jabatan yang kita miliki, pendidikan yang kita miliki, bukanlah sesuatu yang dapat kita sombongkan di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Itulah sukses di hadapan Tuhan. Kedagingan ini merupakan satu hal yang harus kita lepaskan juga. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan ketika kita mampu melepaskan diri kita dari keinginan-keinginan daging tersebut, itulah sukses. Sekali lagi, sukses di mata Allah seringkali tidak berbicara tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang mampu kita lepaskan. Jangan sampai kita hanya mengejar sukses dalam kriteria dunia, tetapi Tuhan berkata, engkau gagal. Biarlah renungan ini menjadi pengingat dalam hidup kita, agar kita meraih sukses kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.